Audio adalah bagian yang sangat penting dalam sebuah video. Dan hari ini saya akan tunjukkan bagaimana sebuah video bisa memiliki audio dengan kualitas yang baik tanpa harus membeli peralatan mahal. Semua prosesnya akan saya jelaskan di sini, termasuk cara merekam suara dengan benar dan cara melakukan audio mixing untuk video YouTube. Dalam digital audio, volume unit yang digunakan adalah dBFS, singkatan dari Decibel Relative to Full Scale, di mana nilai yang lebih tinggi dari 0 berarti dianggap terlalu kencang alias clipping. Audio clipping adalah hal yang harus kita hindari, karena kalau tidak, audio yang terdengar akan memiliki distorsi. Recording level yang bagus saat merekam suara kira-kira berada di antara min 18 dB sampai min 10 dB. Kalaupun ada peak seperti di sini, misalnya karena kita tertawa atau berteriak, usahakan jangan sampai clipping. Kira-kira sampai min 6 dB saja atau cukup sampai warna kuning. Jangan sampai ada warna orange, apalagi warna merah. Coba lakukan pengetesan dulu dengan berbicara pelan, normal, dan juga kencang, sambil atur input volumenya, dan juga sambil menemukan jarak yang pas antara mulut dan mikrofon. Peranan mikrofon yang digunakan tentunya akan mempengaruhi kualitas audio. Tapi ada beberapa faktor lain yang juga penting untuk diperhatikan saat merekam suara. Yang pertama adalah noise yang harus kita minimalkan. Suara mobil lewat, atau orang yang berteriak di luar tentunya akan sangat mengganggu. Suara yang datang dari dalam rumah pun bisa mengganggu, contohnya suara dari peralatan elektronik seperti kipas, komputer, TV, dispenser, AC, dan lain-lain. Atau pas lagi rekaman tiba-tiba ada yang manggil. Untuk yang merekam voice over atau podcast, idealnya noise yang masuk itu jangan sampai melebihi min 60 dB. Kita bisa cek level meter di aplikasi yang kita gunakan. Kalau kita tidak mengeluarkan suara apapun, tapi level meternya bergerak seperti ini, berarti ada noise yang masuk dan akan terekam. Jika noise yang masuk kira-kira min 45 dB atau lebih kecil, nanti kita bisa hapus dengan menggunakan noise reduction. Tapi kalau noise yang masuk lebih besar, coba cari dulu sumber noise-nya dan eliminasi noise tersebut. Karena kalau dipaksakan menggunakan noise reduction untuk menghilangkan noise yang terlalu besar, maka akan banyak frekuensi suara kita yang ikut terpotong, dan hasil rekamannya bakal jadi kurang bagus. Selain mematikan peralatan elektronik yang memang tidak diperlukan, kita bisa tutup jendela dan pintu untuk mengurangi noise yang datang dari luar. Untuk yang bikin vlog di luar ruangan, apalagi di tempat ramai, kita memang akan kesulitan untuk mengontrol noise yang masuk. Kita bisa agak menjauh dari keramaian, dan kalau memiliki budget, gunakan shotgun mic atau lavalier mic. Shotgun mic ini adalah unidirectional microphone, artinya hanya akan mengambil suara dari satu arah. Jadi noise yang datang dari pinggir atau dari belakang, masuknya tidak akan terlalu besar. Shotgun microphone yang tidak terlalu mahal, salah satunya adalah Boya by MM1. Bisa disambungkan ke kamera DSLR dan juga handphone. Harganya sekitar 250 ribuan. Kalau ingin yang lebih bagus, bisa pakai Rode Video Micro, tapi harganya lebih mahal. Untuk lavalier mic atau clip-on, sifatnya itu omnidirectional. Jadi suara dari arah manapun akan tertangkap. Tapi karena clip-on itu dipasang di posisi yang lebih dekat ke mulut kita, maka suara kita akan lebih jelas saat berbicara. Untuk clip-on yang harganya nggak terlalu mahal, yaitu Boya by M1. Harganya kisaran 100.000 sampai 150 ribuan. Kalau untuk voice over, saya sarankan untuk pakai mic condenser yang unidirectional. Saya sendiri saat ini hanya pakai mic condenser murahan, yaitu Taver BM700. Mic BM700 ini unidirectional, jadi hanya akan menangkap suara dari satu arah. Kalau kalian memilih untuk pakai handphone, pastikan tempat yang digunakan untuk merekam benar-benar sepi, karena built-in microphone di HP itu bersifat omnidirectional. Semua mikrofon yang saya sebut barusan memang bukan mikrofon yang terbaik, tapi menurut saya kalau kita baru mulai YouTube sudah cukup. Selain itu harganya pun cukup terjangkau, nanti kalian bisa cek langsung di Shopee dan semua linknya bisa kalian lihat di deskripsi video ini. Hal kedua yang harus diperhatikan adalah akustik ruangan. Sebuah ruangan yang akustiknya jelek bisa menimbulkan banyak pantulan suara atau gema yang akan tertangkap oleh mikrofon. Jadi sinyal audio yang terekam bakal kurang jelas karena gemanya ikut terekam. Semakin besar gema di suatu ruangan, maka kualitas audio yang terekam akan semakin jelek. Ruangan yang sisi temboknya terlalu berdekatan dan permukaannya kasar biasanya tidak memiliki akustik yang bagus. Ruangan yang memiliki banyak permukaan reflektif seperti keramik atau kaca, akustiknya pun tidak bagus. Dan pada dasarnya, ruangan yang ada di rumah kita memang tidak didesain untuk memiliki akustik yang bagus. Bagaimana cara memperbaiki akustik dari sebuah ruangan tanpa harus mengeluarkan banyak biaya? Salah satu tipsnya, lakukan di ruangan yang ada karpetnya. Kalau ruangannya memiliki gorden, tutup juga gordennya karena bisa membantu mengurangi pantulan suara. Pada dasarnya, permukaan-permukaan yang halus itu bisa membantu menyerap suara. Dan ini sebabnya banyak YouTuber yang memasang busa peredam atau akustik foam di tembok. Kalian pun bisa memasang busa peredam di ruangan kalian, tapi kalau belum ada budget, bisa diakali dengan menempatkan benda-benda yang bisa menyerap suara seperti selimut, bantal, gorden, atau karpet di area sekitar kita merekam suara.
Dan pastikan jangan merekam terlalu dekat dengan tembok, kecuali temboknya sudah dipasangi peredam. Untuk yang membuat vlog di luar rumah, tentunya kita tidak akan terlalu bisa mengontrol akustiknya. Tapi kita bisa coba menjauh dari permukaan yang reflektif dan kasar. Selain meminimalkan pantulan suara, kita pun bisa mengurangi noise yang keluar dari mulut dan hembusan nafas kita dengan menggunakan pop filter dan windscreen. Dan saat merekam, sediakan juga air putih supaya mulut nggak kering. Peranan sound card atau audio interface pun sangat membantu dalam menghasilkan kualitas rekaman yang bagus. Tapi hari ini saya tidak akan bahas dulu soal audio interface karena yang kualitasnya bagus harganya cukup mahal. Kalian pastikan dulu saja alat rekaman yang kalian gunakan berfungsi dengan baik. Untuk aplikasi kita bisa pakai apa saja. Salah satu pilihan yang gratis adalah Audacity. Bisa di-download dari audacityteam.org, tapi hanya tersedia untuk di komputer. Pilihan kedua adalah BandLab. Kalau ini tersedia di komputer dan juga HP. Tinggal masuk ke bandlab.com untuk daftar dan login. Kalau untuk yang pakai HP, silahkan download dan install dulu. Atau kita bisa merekam dengan aplikasi perekam yang lebih sederhana seperti Voice Recorder Pro. Kalau malas untuk pakai aplikasi perekam terpisah, kita pun bisa langsung merekam voiceover di aplikasi edit video, karena aplikasi edit video itu umumnya sudah memiliki fitur untuk merekam suara. Untuk yang bikin vlog, audionya bisa direkam langsung pakai kamera. Yang penting untuk diperhatikan saat merekam itu adalah settingannya. Jangan set audio track dan channelnya ke stereo, tapi set ke mono. Kalau merekam secara stereo, maka bisa terjadi yang namanya phase cancellation. Dan kalau terjadi, sinyal dan frekuensi suara yang terekam malah bisa jadi lemah dan kekurangan power. Di sisi lain, dengan merekam secara mono, sinyal dan frekuensi suara yang terekam akan lebih kuat. Nanti setelah dimixing dengan background musik, sound effect, dan juga audio effect, outputnya baru kita set ke stereo. Untuk kualitas terbaik, saya sarankan untuk menggunakan format WAV dengan sample rate sebesar 44.100 Hz atau 48.000 Hz, dan dengan bit depth minimal 16 bit. Kalau pakai Audacity, kalian bisa masuk ke menu Edit, pilih Preference, lalu pilih Quality. Di sini kalian bisa set ke 44.100 dan 16 bit. Kalau pakai BandLab, biasanya kita sudah tidak perlu setting sample rate dan bit depth-nya, karena sudah di-set otomatis oleh BandLab. Nanti saat kita download hasilnya, pilih yang memiliki format WAV di sini. Setelah merekam, coba dengarkan dulu hasilnya kalau masih ada noise yang terdengar. Kalau memang ada, kita bisa menggunakan noise reduction untuk membersihkan noise-nya. Untuk di Audacity, kita pilih dulu bagian di saat kita tidak berbicara dan hanya terdengar noise. Terus klik Effect, pilih Noise Reduction, dan klik Get Noise Profile. Setelah itu select semua audio track-nya dengan select All atau Ctrl A, dan klik Effect lalu pilih Repeat Noise Reduction. Untuk yang pakai BandLab, caranya lebih gampang, tinggal klik kanan lalu pilih Noise Reduction. Setelah kalian menambahkan audionya ke video kalian dan sudah beres mengedit, termasuk juga menambahkan audio track lainnya seperti background musik dan sound effects, langkah selanjutnya adalah melakukan audio mixing. Aplikasi yang saya gunakan adalah Adobe Premiere Pro, tapi tentunya kalian bisa pakai aplikasi apa saja. Yang penting aplikasinya memiliki audio mixer dan beberapa basic effect seperti equalizer, kompresor, dan juga limiter. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengatur level untuk masing-masing audio track. Perhatikan level meter di masing-masing audio track, jangan sampai ada yang clipping. Cek level masternya dan pastikan maksimal cukup sampai min 6 dB saja, karena kita nanti akan tambahkan efek. Jadi kalau belum ditambahkan efek dan levelnya sudah mencapai 0 dB, maka nanti setelah ditambahkan efek, audionya akan clipping dan suaranya bakal memiliki distorsi. Coba kita dengar dulu audionya. Halo kreator, saya di Johari. Di bagian awal video ini, saya sengaja menggunakan narasi Artificial Intelligence atau AI agar kalian bisa melihat dan mendengar langsung contoh dari video narasi yang akan kita buat. Langkah selanjutnya adalah memperbaiki frekuensi dengan melakukan Subtractive EQ. Subtractive EQ adalah melakukan cutting atau mengurangi level di beberapa frekuensi yang membuat suara kita jadi kurang enak didengar. Biasanya saya menggunakan parametric equalizer, tapi silahkan kalian pakai jenis equalizer yang kalian sukai. Hal pertama yang saya lakukan adalah menambahkan high pass filter, yaitu memotong semua frekuensi di area yang paling rendah, biasanya di bawah 80 atau 100 Hz, karena suara manusia itu tidak ada yang berada di frekuensi di bawah 80 Hz. Kita bisa terus geser pelan-pelan sampai suaranya terdengar terlalu tipis, terus balikin sedikit. Atau AI, agar kalian bisa melihat dan mendengar langsung contoh dari video narasi yang akan kita buat. Kita mulai dulu dengan bikin naskah pakai AI. Kalau untuk suara wanita, biasanya kita bisa potong lebih tinggi dari 100, karena suara wanita itu pitch-nya lebih tinggi. Untuk suara pria yang ngebass, kita bisa potong frekuensi di sekitar 100-300 Hz, kalau artikulasi yang terdengar kurang jelas. Kita bisa cari frekuensi bermasalahnya dengan cara skimming. Saya set dulu kira-kira ke 200, terus saya boost sambil geser-geser untuk mencari frekuensi yang harus dipotong. Ya, walaupun dibatasi cuma 5.000 karakter dalam sebulan.
Udah gitu kita nggak perlu download. Menurut saya frekuensi di sini terlalu bergema, jadi akan saya potong sedikit. Di frekuensi middle sekitar 400-600 Hz itu suka bikin suara terdengar terlalu boxy, kayak pakai tawa atau suara saat menelepon. Dan biasanya kalau rekaman pakai handphone, suara akan cenderung terdengar boxy. Supaya lebih bagus, kita bisa kurangi frekuensi di sekitar 400-600 Hz. Caranya sama seperti tadi, kita bisa skimming dulu untuk cari frekuensi yang bermasalah. Di sini. Kalian bisa pilih login pakai akun Google, Facebook, atau alamat email kalian. Saya akan login pakai akun Google saya. Pertama kita pilih bahasanya dulu, untuk naskah bahasa Inggris bisa set ke English. Untuk tutorial ini saya akan pilih bahasa Indonesia saja. Untuk settingan tone kita bisa pilih apa aja. Settingan tone di sini akan mempengaruhi gaya bahasa dan isi dari naskah yang dihasilkan oleh AI. Kalau suara kita terdengar bright-nya terlalu tajam atau terlalu sizzle, kalian bisa potong frekuensinya di sekitar 3000-6000 Hz dengan cara seperti tadi. Hal ini dilakukan kalau memang perlu saja, tergantung dari jenis suara kita dan juga mikrofon yang kita gunakan. Kalau bright-nya sudah cukup, maka tidak perlu dipotong. Jadi semuanya tergantung dengan hasil rekamannya. Saya akan undo saja karena saya merasa tidak perlu memotong di frekuensi tersebut. Coba kita bandingkan dulu audionya sebelum ditambahkan subtractive EQ. Halo kreator, saya di Johari. Di bagian awal video ini, saya sengaja menggunakan narasi Artificial Intelligence atau AI agar kalian bisa melihat dan mendengar langsung contoh dari video narasi yang akan kita buat. Kita mulai dulu dengan bikin naskah pakai AI. Untuk itu kita akan menggunakan Writer. Nah, Writer ini menggunakan teknologi AI untuk membantu kita dalam menulis naskah. Suaranya memang jadi lebih tipis, tapi pada tahap ini yang penting artikulasinya lebih jelas. Untuk volumenya nanti akan kita perbesar. Efek selanjutnya yang wajib ditambahkan adalah kompresor. Fungsi kompresor adalah untuk meratakan level atau volume audio dengan mengkompres bagian-bagian yang terlalu kencang. Tampilan kompresor di aplikasi edit video kalian mungkin agak berbeda dengan yang saya pakai, tapi cara menggunakannya biasanya sama saja. Semua settingan yang ada di sini bakalan ada juga di kompresor yang kalian gunakan. Settingan threshold ini fungsinya untuk mengontrol audio level yang akan dikompres. Misalnya kalau kita set ke min 15 dB dan jika ada yang level volumenya melebihi min 15 dB, maka audio levelnya akan dikompres menjadi lebih kecil. Untuk settingan rasio, fungsinya untuk ngeset seberapa besar volume yang harus dikompres jika ada volume yang melebihi threshold. Untuk settingan attack adalah seberapa cepat kompresornya harus mengompres volume yang melebihi threshold, dan untuk release adalah seberapa lama kompresornya harus melepas kompresannya. Penggunaan kompresor ini sebetulnya membutuhkan video tersendiri, terutama kalau untuk rekaman lagu. Tapi kalau untuk voiceover dan podcast, saya biasanya pakai preset aja sebagai starting point, setelah itu saya set thresholdnya sampai ada reduksi volume paling besar sekitar 6 dB saja. Intelligence atau AI, agar kalian bisa melihat dan mendengar langsung contoh dari video narasi yang akan kita buat. Jadi kalau ada pengkompresan terjadi, kita bisa lihat di meternya, dan usahakan jangan sampai terlalu besar untuk menghindari distorsi atau suara yang terlalu kekompres. Kita bisa sambil terus dengerin sambil pantau meternya. Kalau terjadi reduksi terlalu besar, kita bisa atur lagi thresholdnya. Rasionya pun bisa kita perkecil kalau perlu. Contohnya di sini saya pakai 8:1, dan kalau terdengar terlalu mengkompres, saya biasanya bakal turunkan. Untuk settingan make-up gain, fungsinya untuk memperbesar volume setelah kompresi dilakukan. Setelah suatu audio dikompres itu, volumenya secara keseluruhan akan lebih rata, tapi jadi lebih kecil. Jadi kita bisa menggunakan make-up gain untuk mengganti volume yang hilang. Tapi usahakan penambahannya jangan sampai terlalu drastis. Kalau memang dirasa volumenya masih kurang rata, daripada menambah thresholdnya, kita bisa tambahkan kompresor kedua. Daripada melakukan reduksi besar dengan satu kompresor sekaligus, lebih baik kita lakukan sedikit-sedikit pakai beberapa kompresor. Setelah kompresor, kita bisa tambahkan additive EQ. Additive EQ ini kebalikan dari subtractive EQ. Fungsi additive EQ adalah untuk boosting beberapa frekuensi yang bikin suara kedengaran lebih enak. Kalau suara kurang ngebass, kalian bisa tambah sedikit di frekuensi low sekitar 100-200 Hz. Tapi kalau bass yang sudah cukup nggak perlu ditambah lagi. Frekuensi lain yang bisa diboosting kalau untuk suara manusia, biasanya di antara 2-6 kHz. Hal ini dilakukan kalau suaranya memang masih kurang bright atau artikulasi masih kurang jelas. Additive EQ ini lebih baik dilakukan seminimal mungkin, kalau berlebihan nanti malah jadi nggak enak. Apakah kita harus menambahkan reverb? Kalau bukan untuk vokal lagu, kita nggak perlu menambahkan reverb, kecuali suaranya kedengaran terlalu kering atau sesak banget. Itu pun cukup sedikit aja. Untuk track-track audio lainnya, seperti background musik dan sound effect, saya biasanya jarang menambahkan efek, karena audio-audio tersebut biasanya sudah di-mixing dan di-master. Kecuali kalau ada frekuensi yang bentrok antara suara kita dengan background musik. Selanjutnya adalah menambahkan efek untuk master audio. Untuk itu kita perlu tahu nilai loudness video YouTube dan nilai standarnya adalah min 15 sampai min 14 LUFS.
LUFS ini adalah Loudness Unit Full Scale. Kalau di Adobe Premiere Pro atau Adobe Audition sudah disediakan loudness radar. Jadi saya akan pasang loudness radarnya untuk mendeteksi. Saya akan set targetnya ke min 16 saja dan set interval pendeteksiannya ke 1 menit. Lalu unitnya saya set ke LUFS. Selanjutnya tinggal di play aja dari awal sampai akhir dan radar di sini akan mendeteksi nilai rata-rata dari loudness-nya. Setelah terdeteksi oleh radar, di sini bisa kita lihat kalau loudness rata-ratanya adalah min 24,5 LUFS. Sedangkan targetnya adalah min 16 LUFS. Berarti ada selisih sebesar 8,5. Nilai selisih ini adalah kekurangan volume yang harus kita tambahkan pakai limiter. Untuk itu saya akan mengganti loudness radar ini dengan limiter. Limiter ini fungsi utamanya untuk mencegah agar audio tidak clipping walaupun volume atau gainnya kita perbesar. Di settingan ceiling, kita set dulu ke min 0,5. Ceiling ini adalah batas maksimal level audio agar tidak clipping. Untuk settingan gain, kita isi sesuai dengan nilai selisih yang tadi kita hitung. Sekarang kalau saya play lagi, audio level masternya sudah lebih maksimal. Dan juga tidak ada clipping. Juga harus cukup spesifik. Kalau topiknya terlalu umum atau terlalu lebar, nanti hasil naskahnya agak ngaco, lari kemana-mana. Supaya hasil naskahnya lebih sesuai dengan yang kita harapkan, harus gunakan. Oke guys, thank you for watching this video, dan lanjutkan terus nonton video yang ada di kiri atau yang di kanan. Sampai jumpa di video selanjutnya.